Kali ini akan belajar tentang hukum Mendel. Tapi sebelum memulainya, jangan lupa subscribe ya channelnya, lalu share. Dalam materi pewarisan sifat ini, pertama-tama kita akan belajar mengenai hukum pewarisan sifat yang ditemukan oleh Gregor Mendel. Hukum ini ditemukan oleh Mendel dengan menyilangkan kacang ercis atau bisa kita sebut kacang polong. Mengapa Mendel menggunakan kacang ercis? Karena kacang ercis memiliki banyak sifat beda. Jadi ada bunga merah, putih, ada yang bijinya bulat, kisut, dan lain-lain. Lalu, waktu pembuahan kacang ercis sebentar, dan kacang ercis ini mudah sekali untuk dibudidaya, sehingga mudah untuk menumbuhkan dan mengamatinya. Dari percobaannya tersebut, Mendel menemukan hukum segregasi dan hukum asortasi. Jadi yang pertama, hukum segregasi menyatakan bahwa pasangan alel pada induk akan memisah terlebih dahulu sehingga gamet hanya membawa satu gen dari induk yang akan diwariskan ke anaknya. Lalu yang sudah terpisah tadi, gen-gen yang sudah terpisah tadi akan mengelompok dengan gen dari induk pasangannya. Jadi seperti ini ya. Misalkan T besar, T kecil, gen T besar akan terpisah dulu dengan T kecil. Lalu kemudian T besarnya dan T kecilnya yang sudah terpisah itu akan bergabung dengan gen dari pasangannya sehingga terbentuk sifat individu baru. Selanjutnya, sebelum masuk ke materi persilangan, kita harus tahu dulu nih, apa saja istilah-istilah dalam persilangan. Ada parental atau biasa disebut dengan P, yang artinya yaitu induk. Lalu F itu filia yang artinya yaitu keturunan. Lalu ada sifat dominan, yaitu sifat yang menutupi sifat resesif, dan ada sifat resesif yang ditutupi oleh sifat dominan. Ada pula genotif, yaitu sifat tidak tampak, biasanya dilambangkan dengan huruf-huruf. Lalu ada fenotif, yaitu sifat yang tampak oleh mata. Homozigot yaitu pasangan alel sejenis, dan heterozigot pasangan alel tidak sejenis. Supaya semakin paham mengenai istilahnya, kita langsung yuk ke persilangan. Jadi persilangan itu ada persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Yang pertama kita pelajari adalah yang monohibrid, yaitu persilangan satu sifat beda. Persilangan monohibrid ada lagi dibagi dua, yaitu persilangan dominan dan persilangan intermediate. Yang pertama yang dominan dulu nih. Misalnya contoh soal, bunga berwarna merah M besar disilangkan dengan warna putih M kecil, keturunan F1 nya 100% merah. Lihat persilangannya yuk. P1 atau induk pertama M besar dan M kecil. Maka keturunan sudah pasti M besar M kecil. Kemudian yang diminta F2. Kita silangkan F1 dengan sesamanya. Jadikan sebagai parental yang kedua ya. Jadi F1-nya kan M besar M kecil. Kita silangkan M besar M kecil dengan sesamanya. Itu jadi parental yang kedua ya. Nah, kita dapatkan gametnya nih. Gametnya kan M besar M kecil, masukin ke dalam tabel dua-duanya. M besar M kecil, lalu kita dapatkan keturunan seperti ini. Kalau ada M besar pasti jadi merah karena sifat persilangan dominan. Kalau nggak ada M besar jadinya putih. Nah, apa sih bedanya persilangan intermediate? Kalau persilangan intermediate itu menghadirkan sifat baru. Contoh soal, bunga merah M besar dikawinkan dengan M kecil. Anaknya 100% merah muda. Ada sifat baru merah muda ya. Kita lihat nih persilangannya. M besar kawin sama M kecil anaknya. M besar, M kecil semuanya merah muda, jadi ada sifat baru, sehingga perbedaannya hanya pada fenotipnya saja.
Sementara kalau genotipnya perbandingannya tetap sama. Nih, kita lihat ya. Perhatikan ya, kalau M besar merah, kalau M besar M kecil jadinya merah muda, M kecil putih, sehingga perbandingannya fenotip merah 1, merah muda 2, putih 1. Jadi 1 banding 2 banding 1. Bandingkan dengan yang tadi nih. Masih ingat gak yang dominan persilangan dominan hasilnya 3 banding 1. Selanjutnya kita belajar tentang persilangan di hibrid atau persilangan dua sifat beda. Contoh nih, kacang ercis berbiji bulat warna kuning, berarti ada sifat biji bulat dan warnanya kuning, dua sifat ya. Disilangkan dengan ercis berbiji kisut warna hijau. Tentukan perbandingan fenotip F2-nya. Nggak dikasih tahu nih parental 2-nya siapa, berarti nanti F1 kita silangkan dengan sesamanya. Nih kita lihat ya, B besar, K besar disilangkan dengan B kecil, K kecil. Yang satu besar semua, yang satu kecil semua. Jadinya heterozigot B besar, B kecil, K kecil ya. Lalu kita lihat nih gametnya nih, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Gametnya ada 4. Ada 4 macam, sama dua-duanya 4 nih gametnya. Masukkan ke dalam tabel. Nanti kita dapat hasilnya seperti ini ya. Jadi kalau persilangan di hibrid sesama heterozigot disilangkan. Nanti perbandingan fenotipnya 9:3:1. Terima kasih untuk yang sudah menyimak.